Assalamualaikum warahmatullah. Halo semuanya. Video kali ini kita akan membahas lagi salah satu perintah Linux yang cukup penting atau sangat penting ya di Ubuntu atau Debian dan turunannya, yaitu apt ya. Apt adalah singkatan dari Advanced Package Tool, adalah sebuah software free ya, sebuah interface yang bekerja dengan di bawah Debian yang digunakan untuk mengelola aplikasi-aplikasi yang berbasis Debian ya, untuk menginstal program ataupun untuk menghapus program dan mengelola program ataupun aplikasi pada Debian itu sendiri. Pertama yang paling umum dilakukan adalah kita sama ya sudah menjalankan sebelumnya, sudo dan sama user Ubuntu ini sudah dimasukkan di dalam sudoware sehingga kita tidak perlu menambahkan secara manual ya. Tentang sudo ini sudah ada videonya, akan disertakan linknya di atas ya. Yang pertama adalah kita menjalankan perintah yang namanya sudo apt update. Ini digunakan untuk melakukan update library dari repository yang sudah ada. Jadi bisa kita cek ya. Jadi dia akan melakukan pengecekan ke repository yang dimiliki. Ini karena OS-nya atau VM-nya berada di AWS ya. Jadi dia akan mengambil dari yang terdekat. Yang kedua adalah upgrade ya. Sudo apt upgrade. Ini digunakan untuk melakukan upgrade atau pembaharuan dari aplikasi atau paket-paket yang sudah terinstall di dalam server ini. Di sini kita sepertinya baru melakukan, jadi tidak ada pembaharuan ataupun ada paket yang sudah diperbaharui lebih baru gitu, tidak ada. Yang ketiga, kita juga bisa melihat misalnya kita mau lihat dulu. Jadi kita menggunakan upgradable untuk melihat list yang bisa kita upgrade ya. Di sini sama hasilnya tidak ada ya, karena kita sudah melakukan upgrade dan tidak ada list atau daftar pembaharuan yang bisa dilakukan. Selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan instalasi dari paket aplikasi, yaitu menggunakan di sini kita akan contohkan menggunakan instalasi dari Nginx ya. Jadi kita install apt install, kemudian nama paketnya Nginx, kita enter. Nah, nanti akan ada semacam resume juga ya, paket atau library apa saja sih yang akan diinstal bersamaan dengan Nginx ini. Dan ada juga eh, paket saranan ya, atau paket yang disarankan untuk bisa diinstal juga. Nah, ini yang akan dilakukan instalasi ya. Defaultnya adalah Y besar atau true ya. Jadi kalau kita tidak mengetikkan apa-apa, maka proses instalasinya akan berjalan. Tapi saat kita mengetikkan N kecil atau N besar, maka dia akan membatalkan. Nah, di sini kita ketik enter langsung ya, tidak memasukkan apa-apa, artinya kita setuju. Maka proses instalasi akan dilakukan. Ya, berawal dari mendownload, kemudian mengkonfigurasi, hingga nanti melakukan seperti ini ya. Ada beberapa service yang harusnya diinstal, tinggal kita ketik spasi ya, kemudian tekan tab, kemudian OK. Maka nanti akan di restart. Nah, kalau kita lihat sekarang bisa kita cek service-nya ya, atau menggunakan sistem CTL, kemudian Nginx, status. Oh, sepertinya terbalik ya, status dulu.
kemudian Nginx. Nah, sudah ada ya dan sudah aktif langsung saat kita proses instalasi. Itu untuk melakukan instalasi aplikasi. Kalau untuk menghapus seperti apa ya? Kita sesuaikan. Kalau dia install, kita gunakan install. Kalau menghapus, kita gunakan remove ya. Remove Nginx. Enter, maka akan dilakukan semacam resume juga untuk list paket apa saja yang akan dihapus ya. Dan juga disarankan untuk menjalankan auto remove ya, untuk menghapus sisa-sisa yang lain. Oke, sorry. Ini artinya ini ya, masih terinstall namun no longer required. Jadi kita disarankan untuk menjalankan perintah ini untuk menghapus library ini. Oke, kita setujui dulu yang ini untuk menghapus Nginx. Oke, baru setelah itu kita bisa menggunakan auto remove ya untuk melakukan penghapusan library atau paket yang sudah tidak digunakan. Enter. Nah, ini dia listnya ya yang akan di remove, will be remove, dan kita pilih Y, maka akan dihapus. Selanjutnya kita bisa jadi untuk mencari atau melihat paket atau aplikasi yang ada itu, namun kita tidak tahu pasti versinya ya. Jadi kita bisa menggunakan perintah opsi search. Ini digunakan untuk mencari, misalnya kita mau mencari yang paket atau library yang terkait dengan PHP ya. Karena nanti akan dicari yang berhubungan dengan PHP. Nah, ini kelihatan PHP frontend, www.config, ada banyak ya. Ya, intinya yang terkait dengan PHP, dan di sini kelihatannya informasinya sangat-sangat crowded ya, sangat banyak. Jadi kita bisa lebih mendetailkan lagi dengan menggunakan opsi show ya. Jadi misalnya gini, sudo apt show PHP. Jadi dia akan menampilkan package PHP yang menjadi default pada Ubuntu ini. Di sini di Ubuntu 22.04 ini default PHP-nya adalah PHP 8.1. Jadi saat kita melakukan install PHP, maka yang diinstal adalah PHP 8.1. Kecuali kita melakukan spesifikasi yang lain ya. Atau misalnya kita cek sekarang untuk Nginx. Oke. Nginx.net. Ini kelihatan ya deskripsinya juga di atas. Opsional, sectionnya web, dan defaultnya adalah 1.18 ya. Jadi saat kita menginstal Nginx dengan perintah apt install, maka yang akan diinstal adalah versi ini. Kecuali juga kita melakukan spesifikasi untuk melakukan instalasi Nginx yang lain. Berikutnya juga kita bisa melihat aplikasi atau library yang terkait dengan aplikasi yang spesifik tersebut. Misalnya adalah tadi yang kita gunakan Nginx ya. Jadi kita bisa menggunakan perintah list kemudian Nginx. Nanti akan ditampilkan daftar Nginx yang ada ya, yang mereka referensikan ya. Ini 1.18, mungkin kita bisa cek yang untuk PHP tadi ya. Nah, juga default yang menjadi default atau bawaannya ya 8.1. Selanjutnya adalah kita juga bisa melihat aplikasi apa saja sih yang sudah terinstall di
Ubuntu server kita ini dengan menggunakan list juga, namun kita tambahkan opsi installed. Installed maka akan ditampilkan semua ya. Jadi bisa kita grab di sini. Tadi yang sudah kita install itu adalah Nginx ya. Jadi kelihatan, oh ini kita belum menggunakan sudo ya. Oh sudah. Could not open log file, permission denied. Oh salah, ada yang kurang ya. Grabnya belum masuk. Ini adalah paket-paket yang berhubungan dengan Nginx yang sudah terinstall di Ubuntu Linux kita. Nah, ini juga kita bisa melihat ya dengan apt ini, sebuah library itu membutuhkan library apa sih yang lainnya gitu. Dia menggunakan perintah depends ya. Misalnya Nginx itu membutuhkan apa saja sih. Jadi Nginx itu perlu Nginx core, Nginx full, like, extra, dan yang lainnya ya. Yang di bawah ini lebih ke versinya. Jadi untuk melihat dependensi ya, kalau bahasa umumnya itu dependensi ya. Di Nginx itu membutuhkan library yang lain apa sih untuk bisa berjalan saat kita melakukan proses instalasi. Nah, kita juga bisa selain menggunakan install, kita juga bisa melakukan reinstall ya. Jadi menghapus terlebih dahulu, kemudian install lagi ya dengan satu perintah. Kalau yang kita sebelumnya ya itu kita install dulu, kemudian kita remove. Nah, jika ingin menggunakan sekaligus ya menghapus kemudian menginstal lagi, kita bisa menggunakan perintah reinstall ya. Kita cobakan. Nah, dia akan biasanya kadang ada yang perlu kita upgrade. Nah, itu juga akan dilakukan upgrade dengan perintah reinstall ini. Kemudian yang terakhir adalah apt itu menggunakan repository list ya. Jadi kita bisa melihatnya biasanya di sini ya. etc apt source.list ini daftar dari repository yang digunakan oleh Linux. Nah, kita juga Linux Ubuntu maksudnya ya. Kita juga bisa menggunakan dengan perintah apt kemudian edit source. Nah, kita bisa melakukan dengan edit menggunakan nano defaultnya ya. Tinggal kita masukkan opsinya satu. Nah, ini hal sama. Kalau tadi cat itu hanya menampilkan ya, di sini kita bisa melakukan perubahan ya. Jadi ini lebih disarankan untuk merubah repository ini daripada kita menggunakan misalnya nano ya. Ini bisa juga etc apt source.list ya, bersama. Namun apt menyediakan perintah edit source-nya langsung, sehingga kita bisa merubah. Misalnya kita menemukan repository yang lebih dekat atau yang lebih cepat. Misalnya di Indonesia ya, kita menggunakan repository yang ada di Indonesia. Oke, demikian bagaimana kita melihat tadi ya penggunaan dan beberapa opsi atau fitur yang bisa kita gunakan dengan menggunakan apt yang ada di Debian dan turunannya. Demikian video kali ini, semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.